Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan bagi kami masing-masing akan satu anugerah untuk kami dapat mendengar firman pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap situasi demi situasi yang masih begitu gentingnya, sehingga kami melihat bagaimana satu demi satu jiwa melayang, khususnya karena COVID-19 yang seringkali membuat kami khawatir akan hidup ini. Dan kami tahu ya Tuhan, di mana setiap orang-orang yang harus meninggal dunia karena COVID-19. Begitu banyak dari mereka adalah orang-orang yang paling dikasihi oleh setiap keluarga mereka. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang kuatkan keluarga-keluarga, dan kiranya Tuhan yang juga berikan akan satu guidance untuk bagaimana mereka dapat hadapi setiap problematika yang ada dalam hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembahasan kami pada hari ini, di mana hari ini kami akan membahas tentang tema kemarahan. Tuhan, ajar kami untuk kami menyelami kebenaran-Mu, dan jangan biarkan kami kehilangan akan hati yang takut akan Tuhan, khususnya untuk kami membaca setiap hal yang penuh dengan dosa di dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama untuk masuk di dalam pembahasan kita, yaitu hari ini kita akan bicara tentang kemarahan. Saudara, kalau kita mau bicara tentang kemarahan, siapa yang tidak pernah marah? Kalau kita lihat banyak sekali di dalam kehidupan kita pernah marah. Baik orang yang sudah tua, baik yang sudah dewasa, baik yang anak muda, baik anak kecil, maupun kita melihat orang-orang yang sudah punya pengalaman, maupun orang yang sangat kurang berhikmat sekalipun. Mereka semua pernah marah. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami kemarahan, dan bagaimana kita memahami akan setiap apa yang menjadi tantangan khususnya kita menanggulangi kemarahan di dalam hidup kita, terutama di saat kita sebagai orang percaya. Nah, kita coba lihat di dalam next slide. Ya. Di dalam slide berikutnya kita melihat bagaimana kemarahan itu di dalam bahasa Latin itu adalah memakai istilah yaitu ira. Ya. Slide berikutnya. Bahasa Latin yaitu adalah ira, yang kita melihat di dalam bahasa Inggris adalah wrath. Nah, saudara, kalau kita melihat apa sih arti kemarahan? Apa sih arti akan yang namanya wrath tersebut? Nah, saudara, kalau kita melihat kata wrath atau kata ira, itu bukan sekedar kemarahan biasa. Tetapi justru kita melihat adalah kemarahan yang ekstrim atau kemarahan yang sangat besar. Dan kemarahan yang di mana kemarahan itu menjadi penguasa diri, sehingga akhirnya kita menjadi seorang yang emosional. Dan setiap hati yang emosional itu dapat membuat kita tergoda untuk berbuat dosa. Nah, saudara, membawa setiap kemarahan yang bisa membawa kepada evil. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang kita lihat, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Itulah kenapa kita melihat kenapa kemarahan itu adalah dosa. Nah, coba kita lihat di dalam next slide. Kita lihat bagaimana banyak sekali kasus kejahatan itu dimulai dari sebuah kemarahan. Kita melihat banyak sekali kasus kejahatan yang terjadi, khususnya kalau kita melihat dalam berita-berita, apalagi kalau di Indonesia itu adalah di pos kota, kita akan menemukan bagaimana banyak sekali kasus-kasus kejahatan dimulai dari seorang istri yang cemburu kepada suaminya, dan sehingga akhirnya karena cemburu dengan suaminya, akhirnya melakukan sebuah tindakan yang konyol, yaitu adalah membunuh akan suaminya sendiri. Lalu pada saat juga ada kejadian pembunuhan yang terjadi adalah karena seorang suami curiga kalau sang istri berjalan dengan tetangganya, dan akhirnya dibunuhlah keduanya, dibunuhlah tetangganya, dan dibunuhlah istrinya. Lalu kita juga melihat bagaimana anak yang melakukan pembunuhan kepada orang tuanya, karena orang tuanya terlalu keras kepada anak-anak tersebut,
sehingga akhirnya anak-anak tersebut dendam, dan dengan dendam akhirnya dilampiaskan sebuah pembunuhan. Bahkan kita melihat baru-baru ini di Amerika ada seorang perempuan di wilayah negara bagian Amerika di mana dia melakukan akan satu tindakan yang sangat keji. Yaitu apa, Saudara? Yaitu dia menusuk mamanya sendiri. Dia menusuk mamanya sendiri dengan pisau 151 tusukan. Dan pada saat dia sudah menusuk, lalu dia juga melakukan akan tindakan yang sangat keji kepada mamanya, sehingga akhirnya bentuk tubuh dan juga bentuk badannya sudah tidak seperti manusia lagi. Dan saudara, dan baru-baru ini akhirnya diadili. Dan yang sangat mengenaskan yaitu adalah akhirnya anak ini dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Karena dianggap sebagai seorang yang punya masalah mental. Meskipun demikian kita melihat tindakannya yaitu sampai menusuk ibunya 151 tusukan. Itu sesuatu kejahatan yang sangat-sangat luar biasa besar. Dan kenapa bisa berani melakukan semuanya itu? Karena dimulai dari sebuah kemarahan. Sudah coba lihat, banyak kasus kejahatan, banyak kasus dari evil yang dilakukan oleh manusia, banyak mereka melakukannya karena dimulai dari kemarahan. Dimulai dari sebuah kemarahan, akhirnya menyangkal kebenaran, lalu dimulai dari kemarahan, melakukan ketidaksabaran, dan juga dimulai dari kemarahan, melakukan balas dendam, dan juga melalui akan kemarahan, mereka berniat jahat, bahkan sampai membunuh, saudara. Maka tema tentang kemarahan adalah tema yang sangat manusiawi, khususnya untuk bagaimana kita perlu untuk membahasnya. Adalah tema humanis, di mana kita perlu untuk belajar, untuk memahaminya. Dan sebuah tema psikis, untuk kita juga berusaha untuk menyelami setiap apa yang menjadi pro and kontra di dalam kemarahan tersebut. Apakah kemarahan dilegalkan atau kemarahan sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Dan bagaimana secara teologis kita belajar untuk melihat kemarahan kalau memang adalah dosa, mengapa justru kita melihat di dalam Alkitab Yesus marah? Mengapa dalam Alkitab justru kita melihat Musa marah? Lalu bagaimana kita melihat di Alkitab Tuhan Allah juga marah? Kalau kemarahan adalah dosa, lalu Yesus juga marah, dan juga Allah sendiri marah, maka bagaimana kita menjelaskan tentang kemarahan? Bukankah berarti Allah turut berdosa? Bukankah berarti Yesus juga turut berdosa? Bukankah para nabi juga berdosa? Dan bahkan para rasul seperti Paulus yang melakukan akan satu konfrontasi kepada Petrus di dalam kitab Galatia yang sudah kita bahas di dalam 2 minggu kemarin, khususnya di dalam kebaktian ibadah Gary China. Kita melihat bagaimana Paulus memberikan kritikan luar biasa kepada Petrus sampai berkata, kamu adalah penakut dan kamu adalah seorang hipokrit atau engkau adalah seorang munafik. Saudara, seorang rasul mengatakan kamu munafik kepada rasul yang lain. Seorang rasul yang berani memberikan kritikan penakut kamu atau pengecut kamu kepada sesama rasul. Ini sesuatu yang mungkin di dalam mata orang Kristen, ini sesuatu yang sangat-sangat tidak elok. Kenapa? Kita harus mensupport dong sesama nabi. Kita harus mensupport dong sesama rasul. Sesama orang Kristen kita harus saling support dong. Dan kita jangan sampai gontok-gontokan. Tetapi justru Alkitab mencatat bahwa Petrus pun seorang rasul. Dia bukan berarti 100% sempurna sebagai makhluk hidup. Dia sebagai seorang rasul, dia bukan 100% sempurna sebagai orang Kristen. Itulah kenapa Paulus dengan berani, dengan terus terang berkata bahwa apa? Petrus, kamu penakut. Dan Petrus, engkau seorang munafik. Dan kita melihat justru dengan perkataan yang muncul dari Paulus, kita melihat bagaimana Petrus mengiyakan setiap kalimat tersebut. Mengiyakan akan kritikan tersebut. Mengiyakan akan setiap apa yang ditujukan dari Paulus kepada Petrus. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Kemarahan juga ada pada seorang rasul yang namanya Paulus. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Paulus juga bisa marah kepada Petrus,
Pertanyaan, bukankah kemarahan itu adalah dosa? Kalau kemarahan adalah dosa, lalu Paulus berdosa, Yesus berdosa, Tuhan berdosa, lalu kenapa kita harus bebas dari dosa? Maka saudara, itulah kenapa kita perlu untuk belajar, untuk memahami setiap apa yang menjadi pengertian-pengertian di dalam diri kita masing-masing, untuk memahami konteks dosa yang dimaksud di dalam kemarahan. Bagaimana kita belajar memahaminya. Nah, tentu saja, saudara, kita melihat dunia kita sangat digambarkan dengan hidup itu penuh dengan kemarahan. Kita melihat bagaimana banyak sekali orang berusaha mengekspresikan kemarahan-kemarahan mereka. Banyak sekali kita melihat bagaimana orang-orang berusaha untuk mengekspresikan akan apa yang menjadi kebalas dendam, semangat balas dendam yang ada pada diri mereka. Maka sudah banyak dari mereka, khususnya pada mengekspresikan karya-karya mereka, maka mereka memiliki akan satu konteks yang sama, yaitu ekspresi mereka, semua karya mereka, banyak sekali muncul adalah karena kemarahan, dan kemarahan menjadi tema mereka. Saudara, baru-baru ini kita melihat kata anjay menjadi sebuah kalimat yang sangat-sangat kontroversial. Banyak orang, kenapa bisa berkata kata anjay? Karena sebenarnya mereka ingin mengatakan sebuah kata kotor. Mereka berusaha untuk mengeluarkan akan kata yang tidak elok, yaitu adalah anjing. Dan mereka karena takut kalimat tersebut sangat keras, sehingga akhirnya mereka mengganti dengan anjay. Dan kita melihat ini menjadi pro and kontra. Kenapa? Karena banyak kalimat-kalimat yang tidak senonoh sudah menjadi konsumsi publik di YouTube maupun juga di area publik. Dan ini tentu saja menjadi sebuah pembelajaran apakah bahasa yang buruk adalah bahasa yang kita biarkan terjadi sehingga dapat menjadi konsumsi akan generasi berikutnya, adik-adik kita dan sebagainya. Kita melihat juga banyak sekali orang-orang di Amerika pun juga sama. Kalau mereka suka berkata shit, mereka sudah berkata apa tai gitu ya. Dan akhirnya mereka memperhalus kalimat tersebut dengan shoot, yaitu adalah tembak. Ya. Padahal itu tidak ada hubungan, tapi justru mereka hanya untuk memperindah kata dari shit menuju shoot, dan itu menjadi satu hal yang mereka berusaha untuk memperhalus supaya tidak mengundang pro and kontra. Kalau kita melihat orang Amerika juga suka berkata Jesus waktu mereka kaget dan sebagainya. Atau mereka waktu terpukau, mereka juga mengatakan Jesus. Itu adalah memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Akhirnya mereka memoles kata itu dengan Jeez, G-E-E-Z, ya, sehingga akhirnya kita melihat mereka mengganti, yaitu Jeez, sehingga dengan mengganti itu mereka berusaha untuk menunjukkan betapa apa yang namanya sebuah kemarahan itu bisa dipoles. Nah, saudara, inilah menjadi satu gambaran demi gambaran bagaimana kejahatan seringkali dimulai dari sebuah kemarahan yang menggambarkan mereka menyangkal kebenaran, tidak sabar, dan mereka juga adalah orang-orang yang punya niat balas dendam maupun niat jahat untuk membunuh. Dan banyak karya-karya yang muncul menunjukkan akan betapa berbahayanya sebuah kemarahan. Contoh, saudara, di next slide kita melihat ada dua film yang saya sharingkan, yaitu adalah kalau kita melihat yang pertama adalah Hulk. Kita melihat ini adalah tokoh Marvel atau dari The Avenger, yang juga kita melihat tokoh ini adalah tokoh yang dimunculkan adalah karena seorang profesor yang sedang memiliki akan satu usaha laboratorium bagaimana untuk menciptakan sebuah penemuan. Dan akhirnya yang terjadi yaitu dirinya sendiri menjadi akan objek dari penelitian tersebut dan tidak bisa menguasai kemarahannya, dan akhirnya dia jadi manusia, dia jadi monster hijau yang kita panggil adalah Hulk. Dan di dalam film Marvel tersebut menggambarkan bahwa orang yang punya kemarahan itu adalah orang yang punya kelemahan. Orang yang punya kelemahan itu adalah orang yang harus tahu
bahwa pada dirinya dia bukanlah seorang pahlawan. Tetapi justru di film Avenger kita melihat tokoh yang punya kemarahan. Justru kemarahan itu yang ditunjukkan di dalam film ini adalah bagaimana kemarahan dapat diarahkan melakukan sesuatu yang positif. Meskipun kalau kita lihat di dalam film tersebut, positifnya hanya secara general, tetapi secara detailnya tetap violence. Kita melihat bagaimana dia tetap memukul, dia tetap melakukan sebuah tindakan evil, ya, dan dia tidak bisa menyelesaikan tetap akan emosinya. Maka tokoh Huluk ini adalah tokoh emosional, tokoh kemarahan, di mana korban dari kemarahan, di mana kemarahan menjadi tuan atas dirinya, dan bagaimana di dalam film tersebut digambarkan bagaimana seorang profesor yang menjadi Huluk ini adalah seorang yang belajar bagaimana menaklukkan kemarahan. Nah, saudara, kita hari ini bukan bertemakan untuk iman Kristen dan Avenger, ya, tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana pergumulan tentang kemarahan itu banyak sekali dimasukkan di dalam karya-karya, khususnya movie atau karya dari novel dan juga di dalam karya yang lain. Nah, saudara, ini salah satu film yang memasukkan tema kemarahan menjadi akan satu hal yang sangat-sangat sensitif. Dan kita juga melihat ini menjadi satu hal yang marak luar biasa, menggambarkan bahwa manusia itu lumrah kalau marah. Dan marah yang tidak benar, maka membuat hidupnya menjadi sebuah kehidupan yang sangat-sangat sengsara. Nah, ini digambarkan di dalam film Huluk. Nah, kedua adalah kita melihat yang kita sudah tahu di Indonesia ini adalah film yang sangat booming, dan juga film yang sangat sadis, dan juga film yang sangat-sangat juga body contact, khususnya di dalam melakukan akan sebuah action-actionnya. Nah, saudara, tetapi kalau kita melihat The Raid pertama itu bukanlah sebuah tema revenge. Itu adalah tema antara polisi berusaha untuk mencari penjahat, saudara. Tapi kalau kita melihat di dalam The Raid kedua, yaitu Berandal, kita melihat bagaimana ini adalah satu film yang juga mengangkat sebuah tema kemarahan. Kalau kita melihat di dalam film The Raid kedua, yaitu Berandal, kita melihat bagaimana tokoh yang dimainkan, yaitu Iko Uwais, dia justru menjadi sebuah tokoh yang bagaimana dia balas dendam. Balas dendam kenapa? Dia dengan penuh kemarahan dia balas dendam karena kakaknya meninggal dunia oleh karena musuh, dan akhirnya dia dengan balas dendam, dengan kemarahan, maka dia ingin mewujudkan satu mimpinya, yaitu bagaimana menghancurkan musuh dan melenyapkan musuhnya. Dan itulah kita melihat di dalam film The Raid yang kedua, kita melihat bagaimana tema kemarahan dieksplor, ditunjukkan, dan menjadi dasar dari seluruh apa yang menjadi skin sadis yang ada. Nah, saudara, ini menjadi satu contoh bagaimana kemarahan adalah sesuatu yang bukan sekedar normal dan hanya sekedar sesuatu yang sebentar. Kita melihat bagaimana karya kemarahan muncul begitu banyak. Kita melihat bagaimana karya tentang kemarahan berlipat-lipat, khususnya di dalam setiap konsumsi di YouTube atau di dalam movie maupun juga di dalam nyanyian termasuk. Kita melihat bagaimana seperti rapper dari Indonesia, Rich Brian, atau kita juga bisa melihat rapper dari Amerika, yaitu Eminem. Kita melihat bagaimana perkataan-perkataan rap yang dinyanyikan, itu kebanyakan adalah kata-kata yang didorong dari sebuah problem. Kita melihat bagaimana Eminem sangat banyak memakai akan satu hal, yaitu apa? Memakai akan bahasa-bahasa sadistik, khususnya di dalam rap yang dinyanyikan oleh Eminem, maupun juga kita melihat Rich Brian juga banyak kata-kata vulgar yang dipakai, dan kita juga melihat bagaimana juga kalimat-kalimat yang kalau kita melihat film yang paling lagu yang paling sadis yang dipakai kalimatnya, ya, bukan ini ya, tapi kalimat yang banyak dipakai, misalnya Rich Brian yang pertama yaitu Dead Stick, itu adalah salah satu lagu yang sangat-sangat gila luar biasa. Kenapa? Karena kalimatnya menunjukkan bahwa kalau saya sudah kelaparan, maka saya pun akan bisa menembak kamu. Kalau saya kelaparan, saya bisa melenyapkan nyawamu. Itu kalimat-kalimat yang sangat-sangat, kalau kita perhatikan dengan seksama, itu adalah
full of hate. Kita mungkin hanya menyukai akan hip hop, kita menyukai akan lagu yang bersifat cepat dengan tempo yang begitu groovy dan segala, seringkali kita melihat itu adalah sesuatu yang indah. Tapi sudah melihat kalimat-kalimat yang dipakai dengan speed yang begitu cepat, sudah kita seringkali lost apa yang menjadi something behind that lyrics. Dan sehingga kita melihat banyak sekali lirik-lirik dari rapper maupun hip hop yang justru banyak bernuansakan akan hate speech. Ya. Nanti kalau saya punya kesempatan, saya akan bisa punya pembahasan untuk itu. Bagaimana kita melihat isu-isu kontemporer dan bagaimana kita melihat banyak sekali hal-hal yang negatif di balik setiap budaya yang menjadi karya bagi setiap orang-orang yang katanya mereka adalah orang-orang yang punya bakat, tapi sayang sekali bakat mereka bukan untuk mengajarkan apa yang benar, tapi justru bakat mereka mengajarkan tentang hal-hal yang tidak sesuai kitab suci. Nah, tapi paling tidak, sudah apa yang saya sharingkan hari ini menunjukkan bagaimana kemarahan adalah sesuatu yang sangat-sangat menonjol. Dan kemarahan itu bersifat lumrah, alamiah di dalam hidup kita, dan bahkan kita setiap hari pun bisa jatuh di dalam kemarahan. Nah, pertanyaannya adalah, di dalam next slide, sebuah pertanyaan yaitu, how to overcome angry, how to overcome wrath. Bagaimana saya bisa melampaui dan menangani kemarahan? Bagaimana saya bisa bebas dari kemarahan? Bagaimana saya bisa menjadi tuan atas diri saya, sehingga kemarahan bukan sesuatu yang memperbudak saya, tapi justru saya adalah seorang tuan atas kemarahan saya. Saya bukan tidak bisa dikontrol, tapi saya justru yang punya skill atau saya punya ability to control my emotion, to control my angry, to control my wrath. Nah, saudara, maka kita perlu belajar bagaimana secara etimologi maupun juga secara definisi kita memahami tentang kemarahan, saudara. Nah, saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam filsafat kemarahan. Bagaimana filsafat memandang kemarahan, dan nanti kita melihat bagaimana Alkitab memandang kemarahan. Sudah menarik, saudara. Kenapa? Karena filsafat kemarahan adalah filsafat yang mengajak manusia untuk memahami how to solve the problem of angry, how to solve the problem of wrath. Maka, saudara, kalau kita melihat, kita bisa belajar dari dua tokoh, khususnya dari Greek filosofi, dari filsafat Greka, itu ada dua tokoh yang saya mau ajak kita semua untuk bisa belajar. Pertama, saudara, ini adalah pemikiran seorang bernama Seneca, yaitu seorang penulis dari satu buku, yaitu De Ira. De Ira itu adalah yang namanya tentang kemarahan. Nah, saudara, pemikiran Seneca inilah pemikiran yang kalau kita lihat secara tersirat, ini kelihatannya adalah pemikiran yang kuno, tapi sadar tidak sadar, seringkali kita juga berpikir hal yang sama. Seringkali kita menangani akan kemarahan juga dengan cara yang sama. Jadi, saudara, kita melihat pemikiran Seneca ini sudah berada di dalam masa lampau. Tetapi seringkali apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan, atau apa yang kita setujui, itu seringkali adalah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Seneca. Ya, Seneca, dia adalah seorang guru besar, khususnya bagaimana dia adalah seorang filsuf yang sangat dihormati di zaman ini. Khususnya kita melihat banyak sekali orang-orang yang mengambil studi filsafat, mereka sangat menghormati orang ini, yaitu namanya Seneca. Nah, Seneca seorang filsuf, saudara, dan dia adalah seorang historian, dia juga ahli sejarah. Nah, tetapi menarik adalah pada saat kita melihat dia menulis satu buku ini, yaitu De Ira, yaitu tentang kemarahan, dan banyak sekali akan konsep-konsepnya yang secara sadar nggak sadar sudah kita terima atau yang sudah kita adopsi. Contoh, saudara, kita melihat pemikiran filsafat kemarahan yang ada pada Seneca. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa apa sih kemarahan itu? What is the definition of wrath? What is the definition of angry? Apa sih kemarahan itu? Nah, saudara,
Kata wrath dan angry itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Angry adalah sebuah kemarahan. Kemarahan yang bisa positif, yang bisa negatif. Tapi kalau wrath itu adalah kemarahan yang sangat ekstrim. Suatu kalau pakai bahasa Indonesia itu murka lebih tepatnya, amarah, murka. Nah, itu lebih tepat ya. Nah, bagi Seneca, kemarahan atau murka, amarah itu adalah sebuah kegilaan manusia. Kegilaan manusia di mana manusia itu sudah kehilangan pengendalian diri, sudah kehilangan kesusilaannya atau kemanusiaannya, dan terikat pada sesuatu yang tidak gampang untuk dilepaskan, tidak bisa dilepaskan, atau sesuatu yang harus dibayar lunas supaya bebas. Jadi istilahnya itu kalau punya kemarahan kepada, misalnya, saya nggak suka sama Vio, maka karena saya nggak suka sama Vio, maka saya punya kemarahan untuk apa? Bagaimana melenyapkan Vio. Maka waktu saya punya kemarahan untuk melenyapkan Vio, maka saya harus untuk apa? Mewujudkan sesuatu tindakan yang mungkin adalah sesuatu yang asusila, atau sesuatu yang mungkin adalah yang tidak bisa saya kendalikan karena kemarahan itu sudah on the top of mountain di dalam kehidupan kita. Dan bahkan mungkin waktu saya marah dengan Vio, itulah sebuah kegilaan yang mungkin sadistik luar biasa. Tetapi saudara, bagi Seneca, itu memang adalah sebuah realita. Kemarahan itu adalah sebuah kegilaan manusia. Jadi ini adalah salah satu keanehan manusia, yaitu adalah di saat manusia bisa marah, di situ manusia sedang memiliki kegilaannya. Tapi sekali lagi saya mengatakan kemarahan yang dimaksud adalah kemarahan yang ekstrim. Ya. Dan kemarahan yang ekstrim adalah sebuah kegilaan di mana dia kehilangan pengendalian diri, kesusilaan, dan rasa terikat pada sesuatu yang mungkin adalah dendam, yang mungkin adalah sesuatu yang mengikat, yaitu adalah masa lalu dan sebagainya. Tetapi penekanan Seneca bukan pada kegilaannya. Tapi penekanan yang dimunculkan dari Seneca adalah sementara yang dimaksud. Jadi kemarahan adalah sesuatu kegilaan, yes. Kemarahan yang sampai membuat sebuah evil atau melakukan sebuah kejahatan, itu memang sesuatu yang gila luar biasa. Tapi penekanan Seneca adalah segila-gilanya orang marah, itu ada batasnya. Jadi kegilaan manusia, khususnya di dalam kemarahan, itu bersifat sementara. Dan karena bersifat sementara, maka masih bisa di-solve problemnya. Masih bisa dibimbing, masih bisa dipertobatkan, masih bisa untuk dibawa kepada jalan yang benar. Nah, itu adalah yang ditekankan oleh Seneca. Jadi, kemarahan adalah sebuah kegilaan manusia sementara. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang sementara sifatnya, berarti kita bisa untuk menghindarinya. Kalau sementara, berarti kita bisa untuk merubahnya. Dan kalau sementara, berarti kemarahan bisa diredam. Nah, itu yang dimaksud, saudara. Jadi, Seneca percaya kemarahan adalah sebuah hal yang sementara. Jadi, kalau kita menyetujui Seneca di poin yang pertama, berarti setiap kemarahan itu bisa diredam. Setiap kemarahan itu bukan forever happens, tapi setiap kemarahan itu bisa dihentikan atau dididik atau dibimbing atau diarahkan ke arah yang benar. Nah, ini pemikiran dari Seneca. Ya. Kedua, yaitu adalah dia mengatakan bahwa kalau kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan, maafkan, kalau kita melihat ada orang melakukan kesalahan, dia menganjurkan satu tindakan, yaitu apa? Jangan marah. Seringkali marah muncul karena kita nggak melihat hal yang sempurna. Waktu kita melihat hal yang nggak sempurna ada, maka kita adalah orang yang mungkin adalah orang yang bisa melakukan sebuah tindakan yang mengecewakan. Contoh, tadi pagi nggak salah, atau tadi siang waktu kita makan siang, saudara, saya buka Netflix, saudara. Saya buka Netflix, akhirnya saya nonton satu film Indonesia, yaitu judulnya, apa ya tadi saya nonton, Imperfect.
Ya, hidupnya adalah ketidaksempurnaan temanya. Nah, kita lihat film itu bicara tentang seorang wanita yang gemuk, hitam, yang dihindari oleh orang, dan bagaimana hidup itu adalah sesuatu yang sudah dibayang-bayangi dengan wanita itu harus cantik, wanita itu harus kurus, wanita itu harus lesung pipinya, dan juga wanita itu harus pinter dandan, dan juga wanita itu harus diekspresikan seksi, dan sebagainya. Sehingga gambaran perempuan yang tidak masuk di dalam gambaran ini, itu dikatakan sebagai produk gagal. Nah, saudara, pertanyaannya adalah waktu seorang wanita yang kulitnya hitam, kulitnya gelap, coklat sawo, dan sebagainya. Lalu akhirnya kita melihat di dalam problem keluarga, mamanya pun berani berkata bahwa apa? Kamu itu dandan kenapa sih? Atau lihat, jangan makan banyak-banyak, lihat itu paha udah besar, udah kayak Kentucky Fried Chicken, dan sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Kenapa? Ada hal yang nggak sempurna padamu. Dan kita mungkin melihat motivasinya baik, supaya kamu bisa lebih dihargai orang, atau kamu bisa dilihat secara mata itu enak, dan sebagainya. Tetapi saudara, justru desakan-desakan tersebut adalah desakan yang memicu sesuatu. Kenapa? Karena waktu melihat ketidaksempurnaan, lalu menuntut kesempurnaan, sebenarnya secara motivasi nggak salah, saudara. Tapi cara yang salah adalah waktu mengeksplor atau menggambarkan akan motivasi yang baik itu dengan cara marah, itu tidak selalu tempatnya sama. Jadi istilah itu, banyak orang marah itu nggak pada tempatnya. Maka itulah kenapa kita melihat poin kedua, Seneca mengatakan bahwa jangan marah kalau ada orang yang melakukan kesalahan. Kenapa, saudara? Dia mengatakan karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan dia pakai alasan yaitu adalah jangan kamu marah sama tunarungu kalau mereka nggak bisa mendengar kamu. Make sense, saudara? Kalimat yang dipakai adalah kalau orang budak kamu justru marah-marah sama dia, ya nggak mungkin kesampaian. Kenapa? Karena dia nggak bisa dengar apa yang kamu katakan. Saudara, maka ini menjadi satu hal bagi Seneca, yaitu kemarahan adalah sesuatu yang nggak worth it. Maka itu bersifat sementara, dan please, jangan kamu gunakan kemarahan. Kenapa? Kemarahan itu totally evil. Jadi istilah itu, marah nggak ada yang namanya positif. Jadi kemarahan itu selalu bersifat negatif. Ya. Maka itu menjadi satu hal di mana Seneca, waktu dia menunjukkan poin yang kedua, seakan-akan menggambarkan bahwa kemarahan itu adalah secara total negatif. Jadi kalau misalnya orang tua marah sama anak, apakah bisa dikatakan sesuatu yang positif? Bagi Seneca enggak. Itu tetap negatif. Dan bagi akan orang yang mungkin melihat hal yang nggak benar, lalu akhirnya marah. Pertanyaannya, apakah kemarahan itu kemarahan yang positif? Tetap negatif. Meskipun motivasi baik. Secara motivasi baik, tetapi waktu kemarahan dipakai itu sesuatu hal yang menghasilkan keburukan, maka bagi Seneca sesuatu yang nggak baik. Nah, saudara, ini saya sharing dulu, bukan berarti saya setuju setiap apa yang dikatakan. Tapi paling nggak saudara coba lihat dari pemikiran Seneca, lalu bagaimana saudara coba untuk memahami apa yang benar dan apa yang kurang benar, khususnya dari kacamata akan firman Tuhan. Ketiga, lalu dia juga mengatakan, menghimbau, kalau kamu punya kemarahan, jangan kamu melakukan satu hal. Yaitu adalah, jangan kamu minum anggur, atau jangan kamu minum alkohol. Jangan kamu membawa dirimu untuk terbuai dengan kemabukan. Kenapa? Karena anggur memberikan tingkat kepanasan secara suhu tubuh. Dan tingkat kepanasan secara suhu tubuh itu bisa meningkatkan amarah. Jadi kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang mungkin orang tua kita, gitu ya. Orang tua kita mungkin marah-marah. Saudara, marah-marah kenapa? Marah-marah sebenarnya tidak selalu karena dia jahat.
Tapi seringkali dia marah kenapa? Karena nyeri tulang yang ada pada tubuhnya, rematik yang ada pada tubuhnya. Hal kecil akhirnya bisa menjadi sebuah kemarahan yang besar. Nah, saudara, apa yang menjadi nyeri tubuh di badan itu bisa langsung memicu sebuah amarah, dan itu sungguh-sungguh. Saudara, saya selama beberapa minggu ini juga mengalami, saudara, yaitu apa? Mengalami nyeri-nyeri di tubuh, dan seringkali saya kalau gampangnya langsung ambil akan doloneurobion untuk bisa supaya saya punya sakit itu, nyeri itu dapat diredam. Langsung minum obat itu langsung bebas. Tapi pertanyaannya, kalau saya minum obat itu terus, maka itu bisa punya tindak side effect, yaitu apa? Saya punya ginjal bisa rusak. Nah, sudah di sini berarti apa? Berarti setiap solusi yang disiapkan adalah sesuatu yang punya efek samping. Nah, begitu juga dengan anggur. Anggur adalah sesuatu yang baik, apalagi saudara di Cungko kita tahu, di China kita semua pasti pernah coba anggur. Yaitu apa? Pada saat kita sedang dalam musim dingin, waktu kita musim dingin, anggur sangat membantu kita untuk apa? Sangat membantu kita untuk menghangatkan. Tetapi saudara, kita juga lihat bagaimana banyak orang yang karena tidak bisa mengontrol diri, akhirnya anggur membuat mereka mabuk. Dan seringkali anggur yang membuat mereka mabuk adalah anggur yang akhirnya membuat mereka bisa melakukan hal yang buruk. Padahal kita lihat salahnya di mana? Bukan salah anggur sebenarnya. Karena minum anggur adalah baik. Kalau sudah makan steak yang dagingnya masih merah, maka minum anggur sangat membantu untuk bagaimana pencernaan saudara bisa menerima semuanya. Nah, saudara, tingkat kepanasan suhu tubuh bisa meningkatkan amarah. Dan ini saudara, Seneca, seorang filsuf, bisa bicara sesuatu yang sangat medikal. Ya. Jadi jangan minum anggur karena tingkat kepanasan itu dapat meningkatkan amarah. Saya percaya saudara, orang yang bernama Seneca ini tahu tentang bahaya alkohol. Bukan berarti kita tidak boleh minum alkohol. Kita boleh minum alkohol. Tapi pertanyaannya, kita minum alkohol untuk apa? Maka kita bagaimana mengontrol diri, bagaimana kita untuk alkohol itu untuk menghangatkan diri. Tapi seringkali kita melihat banyak orang yang punya masalah, mereka yang punya kemarahan, seringkali yang mereka lakukan apa, saudara? Banyak kita melihat di film-film, orang yang punya masalah larinya ke alkohol. Kenapa? Alkohol seakan-akan adalah sesuatu yang bisa mengerti bahwa di hatinya pahit, maka waktu dia minum akan alkohol itu strong luar biasa, tapi memberikan kelegaan. Tetapi pertanyaannya, kelegaan itu apakah tidak meningkatkan amarah yang lebih berlipat ganda? Akhirnya kita lihat bagaimana banyak orang yang mabok-mabok, rata-rata adalah orang nggak bisa mengontrol dirinya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang mabok, mereka rata-rata adalah orang-orang yang melakukan hal yang bodoh. Nah, keempat yaitu apa? Seneca mengatakan bahwa kemarahan itu kalau kamu mau soft, kamu harus palsukan, kamu harus sembunyikan kemarahan itu. Dengan apa? Dengan beraktivitas. Jadi maksudnya apa, saudara? Kemarahan itu adalah sesuatu kegilaan yang memang tidak bisa dipungkiri terjadi. Maka kalau kamu punya kemarahan, palsukan itu. Kalau kamu punya kemarahan, sembunyikan. Jangan dikasih lihat ke orang. Kalau perlu kamu bersandiwara demi supaya apa? Demi supaya kamu nggak kelihatan marah. Wah, saudara, ini yang seringkali juga menjadi masalah komunikasi, saudara. Banyak dari kita main emoticon gitu kan. Seringkali kita mungkin secara hati kita sangat marah, tetapi kita nggak mau menunjukkan kemarahan itu. Akhirnya kita keluarkan emoticon smiley, padahal kita nggak smiley, padahal kita full of hate, kita penuh kebencian, tapi karena ya udahlah daripada gua repot, gua kagok dan sebagainya, akhirnya kita keluarkan akan emoticon smiley dengan harapan orang yang menangkap itu adalah orang yang akhirnya bisa melihat, oh dia nggak punya problem sama saya. Padahal engkau sedang memalsukan dirimu, engkau sedang menyembunyikan something di dalam dirimu, yaitu kemarahanmu dengan apa yang kamu lakukan. Nah, saudara, ini adalah pemikiran-pemikiran dari Seneca yang kita melihat paling tidak
Yang paling tidak, kalau kita bikin konklusi dari Seneca punya pemikiran, adalah yang pertama adalah kemarahan itu sesuatu yang bersifat destruktif, sesuatu yang bersifat merusak. Itu kalau kita bisa konklusikan bagian pertama. Di kemarahan adalah sesuatu yang bagi Seneca adalah sesuatu yang merusak. Karena merusak, kedua yaitu jangan marah kalau ada orang melakukan kesalahan, karena semua orang pun nggak ada yang sempurna. Maka berarti apa? Bagi Seneca adalah marah itu adalah sesuatu yang negatif. Kalau kamu lihat orang melakukan kesalahan, kamu jangan marah. Kenapa? Kemarahan itu totally adalah negatif. Nah, saudara, saya secara pribadi tidak setuju karena Alkitab mengajarkan bahwa marah itu ada yang benar. Bukan berarti marah adalah 100% adalah negatif. Ya, ini perbedaan ya. Kalau kita melihat Seneca mengatakan bahwa kemarahan sesuatu yang negatif, tapi orang Kristen percaya bahwa kemarahan itu kita harus pilah. Kenapa? Karena kemarahan pun Tuhan ajar untuk marah. Jadi marah pun adalah sebuah ajaran yang Alkitab ajarkan. Nah, nanti kita akan ngomong itu ya. Tapi paling tidak kita coba untuk membaca ulang pemikiran Seneca ini dan kita coba konklusikan dari cara iman Kristen memandang. Ketiga yaitu jangan minum anggur, ya jangan minum anggur karena meningkatkan kepanasan suhu tubuh, meningkatkan amarah. Yes, secara medis ini sesuatu yang bisa diterima, yaitu apa? Yaitu memang anggur meningkatkan suhu tubuh dan meningkatkan amarah. Itu betul. Jangan minum anggur itu adalah sesuatu yang mungkin dikatakan kalau kamu minum anggur kamu orang jahat atau kamu minum anggur kamu adalah orang brengsek. Kalau minum anggur, kamu adalah orang yang benar. Justru kita melihat Alkitab mencatat bagaimana Rasul Paulus pun mengatakan bahwa anggur adalah sesuatu yang baik. Bahkan Yesus pun di perkawinan di Kana juga minum anggur. Jadi sebenarnya kita melihat anggur itu tidak salah. Tapi pertanyaannya bagaimana kita memposisikan diri. Saya tuan dari anggur atau anggur tuan dari saya. Nah ini menjadi positioning yang nggak boleh kita lost. Nah, kalau Seneca mengatakan bahwa minum anggur adalah sesuatu yang bisa menjatuhkan kamu, yes itu nggak salah, saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah totally anggur sesuatu yang negatif? Jawabannya dalam iman Kristen kita melihat anggur sesuatu yang baik. Di dalam apa namanya suhu yang begitu dingin, anggur sangat membantu. Maka kenapa kita nggak pakai, saudara? Maka anggur sesuatu yang bermanfaat. Tapi yang bermanfaat belum tentu adalah sesuatu yang benar. Ya. Contoh misalnya narkotik, saudara. Narkotik bermanfaat. Tapi pertanyaannya bermanfaat hanya untuk apa? Hanya untuk orang yang sedang mengalami akan tubuh yang rusak, misalnya waktu mereka di rumah sakit, maka untuk menenangkan diri orang tersebut, maka pakai morfin. Ya, maka dengan diberikan morfin, maka dia bisa tenang. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang sifatnya ini sesuatu yang bisa berguna, tapi waktu orang semua menginginkannya dengan secara bebas, itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Kenapa? Karena orang nggak bisa tolerir, orang nggak bisa ukur, orang nggak bisa untuk kontrol. Bagaimana untuk memasukkan akan kenikmatan, misalnya morfin di dalam tubuh manusia. Saudara, Seneca mempercayai bahwa anggur itu sesuatu yang harus dihindari, tidak ada hal yang positif, dan sesuatu yang bisa meningkatkan amarah. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita mengatakan, yes, ini sebuah warning yang sangat baik. Tetapi dasar di balik warning ini, sesuatu yang bukan terlalu dangkal, tapi terlalu general, bahwa anggur tidak ada gunanya. Atau anggur itu orang kafir punya minuman. Apakah orang Kristen tidak boleh minum anggur, tidak boleh minum wine, dan sebagainya. Saudara, kita bukan mengatakan orang Kristen boleh minum wine adalah karena kita kepingin, maka akhirnya kita punya konsep seperti itu. Tidak. Tapi justru kita melihat Tuhan mengizinkan adanya anggur adalah untuk kita bisa bersuka cita secara tepat. Untuk bagaimana kita bisa memakai anggur untuk kita
menghangatkan diri secara tepat. Dan bagaimana anggur digambarkan sebuah gambaran bagaimana pada saat Tuhan pun mengatakan bahwa apa? Bahwa aku adalah pokok anggur. Menggambarkan bahwa apa? Tuhan mengajarkan bahwa pokok anggur dan ranting-rantingnya itu tidak terpisahkan. Maka menunjukkan bahwa aku dan kamu adalah satu. Maksudnya apa? Aku bersama-sama dengan kamu. Aku adalah pencipta dan kamu adalah ciptaan. Dan kita harus satu di dalam apa yang menjadi levelnya. Misalnya itu pemikirannya, kelakuannya, imannya. Itu harus satu jalan, satu. Karena apa? Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi kita percaya bahwa yang dipikirkan oleh Seneca bahwa jangan minum anggur secara negatif dia memandangnya, tapi kita justru bukan secara positif saja memandang ini, tapi kita juga memandang ini adalah secara benar seturut kitab suci. Yaitu adalah bagaimana kita memperlakukan diri, memahami kemarahan. Yes, saya minum anggur, saya bisa mabuk. Dan kemabukan bisa bikin saya marah, nggak ketulungan. Maka bagaimana saya tetap setuju pada anggur, tapi saya juga harus punya self-control terhadap apa yang namanya anggur itu. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Dia totally menganggap anggur itu kafir atau menganggap anggur itu merusak. Tapi orang Kristen mengatakan tidak, anggur adalah hal yang baik. Tapi tanpa self-control, anggur bisa berakibat buruk. Nah, itulah kenapa perlu disiplin di dalam menikmatinya. Dan memalsukan dan menyembunyikan kemarahan dengan aktivitas, ini mengajarkan bagaimana manusia harus berpenampilan seperti orang yang tidak punya kemarahan. Jadi seakan-akan kemarahan adalah sesuatu yang negatif, maka kalau kamu nggak kelihatan marah, itu adalah sesuatu penampilan yang baik. Maka Seneca sangat menganggap bahwa apa? Performance sesuatu yang baik. Jadi orang yang nggak banyak marah, jadi orang yang nggak banyak untuk menegakkan segala sesuatu dengan negatif bagi dia, itu adalah sesuatu yang baik secara masyarakat. Tapi saudara, memalsukan dan menyembunyikan kemarahan. Di satu sisi kita melihat ini sesuatu yang ada motivasi baik mungkin, yaitu apa? Mengontrol. Tapi pertanyaannya kalau dengan memakai istilah memalsukan dan menyembunyikan, berarti kemarahan itu belum terselesaikan, saudara. Misalnya saya ketemu Nelson, saya punya kemarahan sama Nelson, tapi justru saya memendam kemarahan itu. Dan saya tetap sama Nelson, tetap senyum, tetap berkawan baik. Tapi dalam hati saya punya akan gunung kemarahan. Saya punya gunung kemarahan dan saya berusaha untuk tidak kasih lihat kepada siapapun termasuk pada Nelson. Sudah? Berarti apa? Tetap menjalani hidup, tetap menjalani sebuah komunikasi, tapi kemarahan yang ada pada hati saya semakin menggunung, dan tidak ada solusi. Nah, ini menjadi satu problem. Bagi Seneca, lebih baik kamu pendam, saudara. Memendam itu ada batasnya. Karena apa? Manusia itu sekali lagi adalah manusia yang nggak sempurna. Justru karena nggak sempurna, memendam kemarahan itu semakin merusak. Itulah kenapa kita melihat di dalam Alkitab justru tema kemarahan itu harus dikaitkan di dalam buah roh, yaitu adalah bagaimana kita diampuni, bagaimana kita dikasihi, bagaimana kita dikendalikan dirinya untuk supaya tidak berada dalam sebuah posisi kemarahan. Nah, kita melihat masih ada solusi di dalam Alkitab. Tapi kalau kita melihat di dalam filsafat Seneca, ini sesuatu yang sepertinya adalah sesuatu yang bersifat performance saja, yaitu timbun sajalah, timbun, jangan kamu kasih lihat. Punya marah boleh, tapi timbun saja. Sudah? Maka itu yang seringkali menjadi satu gambaran yang
yang dimunculkan, yang seringkali kita juga sama. Hari ini kita lihat banyak kita mungkin tanpa diajari oleh Seneca pun kita tahu bahwa kemarahan itu gila. Atau kita juga sebagai manusia yang nggak usah diajar Seneca pun, kita kadang-kadang belajar untuk memahami bahwa kemarahan itu sesuatu yang nggak boleh. Atau mungkin kita juga tahu bahwa minum anggur kita mabok dan bisa marah nggak karuan. Atau juga maupun kita menimbun kemarahan dalam diri, nggak kasih tahu orang. Tapi akhirnya kita melihat apakah dengan kita memiliki pemikiran seperti Seneca, akhirnya kita bisa solve psikis diri kita. Maka saudara, kalau kita mengikuti pemikiran Seneca, kelihatan sangat idealis, sangat ideal. Tapi problemnya adalah manusia nggak ideal. Dan waktu manusia nggak ideal, manusia nggak mampu solve, termasuk memalsukan, termasuk menimbun sekalipun. Suatu kelak pasti akan meletus. Gunung yang ditumpuk itu suatu kelak pasti akan meletus. Kemarahan yang ditimbun itu suatu kelak akan meletus. Tanpa kasih, tanpa pengampunan, tanpa kebenaran. Maka kemarahan bisa menjadi sesuatu yang merusak. Maka itulah kenapa filsafat tidak bisa menyelesaikan masalah. Kedua, saya akan kutip dari seorang filsuf juga, seorang bernama Plutarch. Di next slide ya. Dia menulis satu buku, coba diarahkan ke slide berikutnya. Seorang bernama Plutarch itu dia menulis satu buku yaitu De Cogitibenda Ira, yaitu adalah bagaimana menangani kemarahan. Menangani kemarahan. Andri ada di situ, coba bisa next slide, Andri. Ya, ya. Nah, Plutarch ini juga adalah seorang Greek philosopher, dan dia juga adalah seorang filsuf yang mungkin kurang banyak dikenal ya. Kurang banyak dikenal karena dia mungkin di dalam Greek philosophy adalah filsuf yang terakhir gitu ya. Dan juga kita melihat wibawa dari filsuf-filsuf yang pertama, misalnya Aristotle, Plato, itu sangat booming namanya, tapi Plutarch ini tidak terlalu booming, tidak terlalu banyak orang untuk tahu tentang nama ini, tapi bukan berarti pemikiran-pemikirannya itu tidak menyentuh. Dan kita melihat banyak konsep-konsep dari Plutarch itu sangat menyentuh, khususnya dia banyak bicara tentang moralitas. Tapi saya hari ini akan hanya kutip dua saja dari dia. Nah, dia punya solusi, yaitu apa? Kalau kamu nggak bisa mengendalikan kemarahan diri, atau kalau waktu kamu penuh dengan emosi, maka dia mengatakan, pergilah dari situasi kemarahan dan menyendiri. Nah, seringkali ini cara yang dipakai, dan mungkin juga ini adalah cara yang secara sadar nggak sadar kita pun juga mengiyakan ini. Seringkali kita lihat film bagaimana waktu bertengkar dan sebagainya, dan akhirnya pergi ke jembatan, lalu dengan air, dengan angin sepoi-sepoi, lalu akhirnya dia dengan melamun, dan akhirnya dia berusaha untuk melampiaskan kemarahan dan berusaha untuk bebas. Nah, setelah sudah teriak-teriak, sudah sampai nangis, sudah sampai lalu akhirnya kembali ke rumah dan merasakan I'm fine, aku sudah baik, aku sudah lega dan sebagainya. Nah, seringkali ini pemikiran yang muncul di pikiran kita itu sudah muncul dari Plutarch. Yaitu dia mengatakan bahwa nggak bisa kendalikan kemarahan diri, maka pergilah dari situasi kemarahan dan menyendiri. Dan sudah banyak pasangan-pasangan yang kita lihat di film dan sebagainya mengajarkan tentang hal ini. Banyak kita lihat di film-film romantis, kita melihat bagaimana menyendiri adalah solusi. Ya. Menyendiri adalah solusi, pergi dari situasi kemarahan itu adalah solusi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Plutarch mengatakan bahwa kalau kamu mau solve problem, dengarlah perkataan orang lain dengan kepala dingin. Jangan lampiaskan emosi. Terimalah perkataan orang dengan kepala dingin. Yang saya tekankan bukan dengarkan perkataan orangnya, tapi dengan kepala dingin. Kepala dingin yaitu mengontrol, menyiram sendiri apa yang panas pada kepala kita. Jadi ini Plutarch punya solusi. Tapi kalau kita mau melihat dari kacamata iman, dari kacamata firman Tuhan, kita melihat bagaimana menyendiri dan juga pergi dari situasi kemarahan, itu adalah sesuatu yang membantu memang. Kita melihat Yesus pun, waktu dia selesai berkhotbah,
Lalu karena begitu banyak orang yang berusaha mengikut Yesus terus, tercatat di kitab suci Tuhan Yesus menyendiri. Meskipun konteksnya beda. Konteksnya adalah Yesus menyendiri bukan karena marah. Ya. Dia menyendiri karena dia tidak mau orang-orang tersebut fokus hanya kepada pribadi Yesus, tapi tidak kepada pengajaran yang diberitakan oleh Yesus. Jadi sedikit beda. Tapi paling enggak menyendiri adalah salah satu solusi yang seringkali dilakukan oleh kita. Bahkan Yesus pun menyendiri supaya tidak diganggu, supaya image-nya bukan cuma mengejar popularitas, tapi juga bagaimana mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Nah, tapi paling enggak pergilah di situasi kemarahan dan menyendiri adalah solusi dari Plutarch yang baik. Tapi bagi iman Kristen, menyendiri terus tanpa pertobatan, menyendiri terus tanpa kembali kepada jalan Tuhan, tanpa diampuni oleh Tuhan, tanpa dibenarkan oleh iman, maka menyendiri hanyalah solusi secara singkat saja. Hanya solusi sebentar saja, tapi tidak bisa menyelesaikan akar masalah. Jadi, solusi yang diberikan Plutarch hanya bersifat temporary. Lalu dengan kepala dingin, dengarkan perkataan orang lain, jangan lampiaskan nafsu. Juga kelihatannya juga sangat solutif, saudara. Yaitu apa? Kita menyiram air sendiri, dan kita akhirnya dengan kaget, tapi kita juga dengan lega, karena dinginnya angin itu, atau dengan basahnya tubuh kita, maka kita bisa sedikit tersadar. Saudara, ini sesuatu yang kalau kita pikirkan, kepala dingin sangat memberikan solusi. Ya, solusi khususnya secara psikis. Tapi juga sekali lagi, saudara, hanya setuju kepada sebuah penyelesaian secara psikis, tetapi tidak kembali kepada problem of heart, atau problem yang mungkin kita bisa katakan bersifat teologis. Maka solusi-solusi tersebut pun tetap akan berulang lagi masalahnya. Kenapa? Karena kepala dingin, nanti akhirnya panas lagi, kepala dingin lagi, panas lagi, kepala dingin lagi, dan sebagainya. Sehingga nanti yang terjadi adalah kemarahan saudara adalah kemarahan yang bisa ditangani, tetapi situasional. Situasional maksudnya adalah hari ini bisa kita tahan, tapi belum tentu berikutnya kita bisa tahan. Kita mungkin bisa gagal. Waktu gagal kita sadar lagi, lalu akhirnya kita belajar lagi untuk bagaimana berkepala dingin dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat kemarahan justru adalah sesuatu yang kita perlu lihat bahwa yang bisa menyelesaikan adalah bukan manusia. Justru yang bisa menyelesaikan semua itu adalah Tuhan sendiri. Dan khususnya melalui keteladanan Kristus menolong kita untuk menyelesaikannya. Nah, saudara, kita perlu membaca setiap apa yang dikatakan oleh Seneca maupun juga yang dibacakan, yang dimunculkan dari Plutarch. Ini sebenarnya mau mengajak kita untuk melihat, saya mau memunculkan ini adalah mengajak kita untuk melihat bagaimana kemarahan tidak bisa di-solve hanya secara psikis. Dan tidak bisa diselesaikan hanya secara filosofis. Tapi perlu kemarahan itu kita mengerti di dalam konteks kita adalah ciptaan Tuhan, Allah adalah pencipta kita, dan yang paling tahu solusi kemarahan haruslah adalah pada diri Allah sendiri. Kenapa, saudara? Coba slide berikutnya. Karena Tuhan pun adalah Tuhan yang marah. Jadi Tuhan pun adalah Tuhan yang marah. Jadi sebenarnya kemarahan bukan seperti Seneca mengatakan totally negatif atau kafir, kita bisa katakan. Tuhan justru menyatakan bahwa kemarahan itu bukan kafir. Kemarahan adalah sesuatu yang real. Nah, kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan marah, Tuhan murka,
Dan waktu Tuhan murka atau Tuhan marah, itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri Allah. Pertanyaannya adalah problemnya di mana antara marahnya manusia dengan marahnya Tuhan. Kalau Tuhan saja marah, pertanyaan berarti marah nggak 100% negatif dong. Berarti marah masih ada sense of positifnya, sense of truth-nya. Tapi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membedakan kemarahan yang benar, kemarahan yang salah. Kalau Seneca enak mengatakan bahwa semua kemarahan negatif. Berarti kalau saya nanti marah kepada orang, misalnya Ahok marah sama siapa? Ahok marah sama BPK, atau malah sama KPK, atau malah sama DPRD. Apakah kemarahan itu adalah totally wrong? Waktu korupsi terjadi, lalu kalau marah itu berarti adalah negatif. Atau waktu korupsi terjadi kamu marah, maka itu justru sesuatu yang positif. Nah, mana yang benar? Marah itu negatif atau marah itu juga bisa positif? Nah, saudara, satu-satunya yaitu kita harus kembali kepada Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang juga menyatakan murka. Tuhan juga adalah menyatakan kemarahan. Nah, problemnya di mana, saudara? Problemnya adalah waktu kita marah, kita seringkali tergoda untuk berbuat dosa. Kita seringkali tergoda untuk berbuat dosa. Sedangkan Tuhan, pada saat dia marah karena melihat dosa. Jadi, dia melihat dosa, maka di dalam kemarahannya, dia menyatakan hukuman. Nah, saudara, ini seringkali nggak bisa dimengerti oleh orang-orang non-Kristen. Banyak orang-orang yang melihat perjanjian lama apalagi mengatakan, coba lihat Tuhan murka. Akhirnya apa terjadi? Dibunuhlah orang-orang yang melakukan dosa. Contohnya misalnya waktu Musa menerima 2 loh batu. Waktu Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai, lalu turun, lalu melihat bagaimana orang Israel pesta pora, lalu membangun anak lembu emas dan disembah-sembah oleh mereka. Tuhan murka, dan Tuhan menyatakan murkanya melalui Musa. Dan akhirnya Musa melemparkan 2 loh batu itu, dan menghukum orang-orang Israel untuk apa? Meminum emas yang sudah dijadikan anak lembu emas itu. Maka semua yang melakukan sesuatu yang jahat itu, mereka semua harus minum emas itu. Saudara coba pikir, kalau saudara minum emas, hidup atau mati, saudara? Emas mungkin masih air, tapi waktu berada dalam tubuh kita, itu juga bisa menjadi padat. Dan waktu bisa jadi padat, kita nggak bisa beol, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa untuk untuk mau kentut pun nggak bisa, mau boker pun nggak bisa. Akhirnya kita semua terganggu secara saluran pencernaan dan sebagainya. Dan matilah kita. Kenapa? Karena emas itu sudah menjadi padat. Dan waktu menjadi padat dan akhirnya kita nggak bisa untuk bernafas lagi. Kenapa? Sana menjadi berat. Akhirnya kita punya usus jadi turun. Dan akhirnya kita melihat karena ususnya turun karena ada emas di situ. Lalu kalau bisa masuk di dalam usus buntu dan sebagainya, itu dalamnya emas. Wah, rusak semuanya. Bahkan mau kencing pun juga nggak bisa karena jadi padat. Akhirnya rusak semua organ tubuh. Nah, saudara, ini salah satu gambaran menunjukkan bahwa banyak orang mengutip ini dan mengatakan apa? Coba lihat, Tuhan marah, Tuhan juga kok melakukan hal yang ditulis di hukum Taurat adalah berdosa, yaitu apa? Jangan membunuh. Justru kita melihat Tuhan banyak sekali marah dan akhirnya bunuh, tumpaslah, dan sebagainya. Nah, sedikit saudara orang Kristen yang waktu lihat konteks ini pun, orang Kristen sendiri goncang iman. Dan tidak sedikit orang Kristen sendiri waktu lihat Alkitab lalu melihat, loh, Tuhan kok enak ya boleh marah ya. Terus Tuhan karena boleh marah maka dia boleh bunuh, dia boleh untuk hancurkan, dia boleh bilang untuk apa? Rampaslah dan sebagainya. Yang ngajarin jahat siapa? Tuhan. Nah, seringkali kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat tidak sesuai konteks, sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi orang yang mengatakan, tuh,
Tuhan Allah mengajarkan kita untuk marah, dan marah juga termasuk adalah mencabut nyawa orang. Itulah kenapa membunuh itu tidak dosa. Kenapa? Karena membunuh itu adalah sesuatu yang real. Tuhan aja melakukan kok, apalagi saya. Seringkali ini menjadi sebuah excuse yang muncul. Saudara, kita harus membedakan, saudara. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan adalah sosok yang tidak pernah salah. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Dia yang sempurna. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang tahu mana baik dan mana jahat. Dan Tuhan tahu mana yang berkenan dan tidak berkenan. Dan Tuhan tahu mana yang harus ditumpas dan mana yang harus untuk dijaga. Nah, problemnya adalah manusia tidak punya akan apa yang Tuhan punya. Karena manusia tidak ada satupun yang sempurna, semua jatuh dalam dosa, dan kita semua tergoda untuk berbuat dosa, dan setiap pikiran kita semua sudah fallen, sudah jatuh, maka saudara, kita justru tidak patut melakukannya, tidak patut berbuat dosa, tidak patut untuk melakukan kemarahan yang merusak. Kalau kita samakan kita dengan Tuhan, itu totally wrong. Kenapa? Tuhan, Dia punya hak kedaulatannya sendiri sebagai Allah yang sempurna. Sedangkan kita juga harus tahu diri bahwa saya kenapa terima 10 hukum Taurat, kenapa saya terima kata jangan membunuh. Itu bukan berarti kita membuang istilah membunuh itu di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena membunuh, memang kita tidak boleh membunuh. Tapi kita juga melihat pemerintah diberikan hak, diberikan kuasa, termasuk adalah untuk menyatakan keadilan. Dan salah satu keadilan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menghancurkan musuh. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa apa? Kemarahan dan juga sebuah tindakan yang menjadi side effect dari kemarahan, itu kita tidak bisa samakan yang ada pada Tuhan dengan yang ada pada kita. Itulah kenapa kita melihat hukum Taurat dengan jelas mengatakan jangan membunuh, maksudnya apa? Kau jangan memakai otoritasmu secara liar untuk melakukan sesuatu yang nggak boleh Tuhan mau kamu lakukan, yaitu membunuh. Jadi ini perlu menjadi sebuah pemahaman yang komprehensif, saudara. Kita nggak bisa cuma secara letterlock jangan membunuh. Loh ya kan, nggak boleh membunuh kan? Kenapa Tuhan kok membunuh? Dan itu terlalu dangkal, saudara. Kenapa? Karena kita perlu tahu secara komprehensif, secara doktrin Allah, secara doktrin manusia, secara doktrin dosa. Dan kita juga harus tahu tentang doktrin pengharapan, doktrin Kristus. Dan itu sangat membantu kita untuk secara komprehensif untuk melihat bahwa memang yang layak marah itu Tuhan. Kalaupun yang layak untuk membunuh, itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalaupun Tuhan bilang tumpas, tumpas tersebut adalah bagi orang-orang yang betul-betul tidak punya cinta kasih. Maka itulah kenapa Tuhan menyatakan itu. Tetapi Tuhan, apakah hanya pada dirinya? Tuhan juga memberikan kepada negara, kepada pemerintah, akan satu kuasa untuk bagaimana melakukan otoritas Tuhan, yaitu menyatakan keadilan bagi seluruh orang. Oke, saudara, saya kembali. Yaitu, maka itulah kenapa kita melihat Tuhan adalah standar bagaimana kita mengerti kemarahan dan bagaimana kita memahami tentang side effect di balik sebuah kemarahan itu. Nah, Alkitab memang banyak memberikan akan beberapa ayat yang sangat positif, ya. Misalnya kita melihat dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dikatakan kamu kalau marah jangan lama-lama, istilahnya gitu ya. Kalau marah itu jangan sampai matahari terbenam. Jadi kalau bisa tuh kita harus punya sebuah target. Kalau saya punya kemarahan, cepat-cepat selesaikan marah itu. Kenapa? Kalau kemarahan itu dibiarkan terus, maka kemarahan itu akan bisa menjadi gunung yang meletus, akan bisa menjadi sesuatu yang lebih gila lagi.
Nah, seperti di gambar yang sudah lihat, Musa waktu dengan kemarahannya karena melihat bangsa Israel bersungut-sungut, lalu melihat bangsa Israel melakukan dosa, bahkan menyembah Baal, dan akhirnya juga melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, gitu ya. Kita melihat bagaimana Musa marah dan sampai lempar 2 loh batu itu. Dan kalau kita melihat di situ, kemarahan Musa bukan kemarahan yang negatif. Kemarahan yang daripada Musa adalah kemarahan yang kudus. Jadi kita harus melihat kemarahan rupanya ada yang kudus loh. Bukan berarti kemarahan selalu negatif seperti Seneca pikir. Tapi justru kita melihat Alkitab mengatakan bahwa kemarahan itu bisa di-solve dengan cepat. Yaitu apa? Jangan marah lama-lama. Sebelum matahari terbenam, kamu harus selesaikan. Nah, itu adalah sebuah nasihat, saudara. Nasihat yang baik untuk bagaimana kita bisa belajar untuk menangani setiap problematika kemarahan pada diri kita. Kita melihat juga di dalam Matius 21. Di situ Yesus marah kepada orang Yahudi yang berjual beli di Bait Suci, bikin pasar di Bait Suci. Dan akhirnya kita melihat rumah Tuhan jadi sarang penyamun. Kenapa kalimat itu bisa muncul? Mungkin kalau kita cuma sekilas, kita melihat cuma orang jualan kok. Apa bedanya dengan gereja kita? Misalnya di RMCI, di GRI Pusat, saudara. GRI Pusat juga, saudara, kalau lihat di depan jual buku, lalu juga di depan juga ada kantin, dan mereka juga jualan begitu banyak tepoci lah, lalu juga kita melihat jual nasi kuning lah, nasi putih, lalu juga nasi uduk dan sebagainya. Mereka juga jualan tuh. Kalau gitu, kenapa Alkitab berkata Yesus marah kepada orang berjual beli di Bait Suci, lalu gereja hari ini tetap sama juga di halamannya juga ada orang jualan. Bukankah ini adalah sesuatu yang Tuhan marah? Banyak sekali, saudara, penilaian-penilaian muncul, padahal itu dangkalnya luar biasa. Tahukah saudara kenapa kita melihat Yesus marah kepada orang Yahudi yang berjual beli di Bait Suci? Saudara, karena banyak sekali ketidakadilan. Saudara, banyak sekali ketidakadilan. Kenapa? Contohnya adalah mereka tahu orang ke Bait Suci. Mereka ke Bait Suci itu untuk apa? Mereka ke Bait Suci adalah untuk beribadah. Dan salah satu wujud ibadah yang diberikan adalah mereka membawa korban. Mereka membawa korban bakaran untuk Tuhan. Dan mereka punya domba, mereka punya burung merpati. Mereka punya sapi. Dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa di dalam tradisi, khususnya kita menemukan di dalam catatan sejarah, bahwa Bait Suci tidak mengizinkan domba-domba atau sapi atau binatang persembahan itu dari luar. Jadi istilahnya itu, kalau mau memberikan persembahan di Bait Suci, harus pakai dombanya Bait Suci. Harus pakai sapinya Bait Suci. Harus pakai burung merpatinya Bait Suci. Maka kalau mau persembahan, harus beli di Bait Suci. Maka kalau dari luar bawa, itu istilah kayak restoran ya, makanan dari luar nggak boleh masuk. Maka ini juga sama. Yaitu apa? Sapi dari luar nggak boleh masuk. Domba dari luar nggak boleh masuk. Merpati dari luar nggak boleh masuk. Semua harus dibeli di Bait Suci. Kalau beli di Bait Suci, baru afdol persembahannya. Saudara, siapa yang ngajarin seperti itu? Nggak ada. Kalau kitab tidak mengajarkan kita harus membeli dari Bait Suci, maka saudara baru adalah orang yang persembahannya diterima. Tapi itulah yang dilakukan orang berdosa. Dan orang berdosa ada di Bait Suci. Apa yang mereka lakukan? Saudara, mereka mengambil modal. Misalnya apa? Satu anak domba. Satu anak domba, misalnya di luar itu harganya adalah 10. Ya. Harganya 10 di luar. Tetapi saudara, masuk Bait Suci naiknya 5-6 kali lipat, saudara. Can you imagine this? Kalau di luar harganya 10, tapi kalau di dalam Bait Suci dijualnya 60.
Saudara, kalau demikian berarti apa? Berarti gereja sudah menjadi bisnis center. Berarti gereja sudah tidak fokus. Gereja cuma menjadi Christian Business Center. Dan Christian Business Center-nya lebih gila daripada orang kafir. Orang kafir aja cuan tidak sampai 6 kali lipat, saudara. Bukan 6 kali lipat lagi. Itu sudah beratus-ratus lipat. Saudara. Ini menjadi sesuatu yang konyol luar biasa. Itulah kenapa Yesus marah di bait suci. Dia bukan kurang ajar, saudara. Bait sucinya yang kurang ajar. Emangnya semua orang yang masuk bait suci itu orang kaya semuanya, mampu membeli setiap domba yang harganya 10, lalu dia beli di bait suci harga 60, emangnya semua orang mampu membelinya. Kedua, kalau memang seperti itu, berarti kan persembahan hanyalah bagi orang yang beruang, bagi orang kaya doang, bagi orang yang punya hikmat bijaksana atau punya prestasi tinggi atau orang elit baru bisa memberikan persembahan. Nah, saudara, ini konyol luar biasa. Itu kenapa Yesus marah di bait suci, karena kekonyolan orang-orang di bait suci. Itulah kenapa digambarkan Tuhan Yesus sampai membalikkan meja, lalu sampai akhirnya dia mengatakan, ini rumah Bapakku, ini bukan sarang penyamun. Saudara, di situ Yesus dengan berani mengatakan, orang yang sudah berinisiatif berbisnis di bait suci, tapi cuannya gila-gilaan, itu namanya penyamun. Saudara, itulah kenapa kita melihat kemarahan Yesus luar biasa, dan itu menjadi inspirasi bagi Martin Luther. Kalau saudara melihat dalam sejarah reformasi, Martin Luther juga marah, saudara. Martin Luther marah kenapa? Karena seorang bernama Tetzel, seorang teologian, dia mengatakan, ayo kita perlu untuk renovasi gereja. Di mana kita bisa renovasi gereja ya? Akhirnya yang terjadi, Tetzel berpikir, kita bikin surat aja, kita jadikan surat namanya surat indulgensia. Jadikan surat namanya surat penebusan dosa. Barang siapa yang beli surat ini, maka yang mati, entah itu papa kita, nenek moyang kita, itu tidak usah lewat kepercayaan orang Katolik adalah melewati purgatori, yaitu melewati api kekal. Kalau mental dari api kekal, maka tidak masuk surga. Tapi kalau bisa melewati api kekal itu, dan itu bisa masuk surga. Maka kalau bagi Tetzel, kalau beli surat yang dia bikin, dengan uangmu berbunyi di box klinting, maka apa? Maka bukan insya Allah lagi. Mereka punya konsep bahwa selangsung detik itu juga, waktu uangnya bunyi klinting, orang yang kita doakan untuk tebus dosanya, langsung masuk surga. Nah, itu ajaran Tetzel. Dan waktu Tetzel menunjukkan itu, Martin Luther mengatakan ini konyol. Penebusan dosa itu bukan karena usaha manusia. Bukan berarti kamu punya uang bunyi klinting maka bisa menyelamatkan siapa saja. Kalau orang nggak punya uang, orang miskin nggak punya uang, mereka mau selamatin siapa? Itulah kenapa mirip sekali apa yang ada pada kejadian Yesus Kristus terjadi kembali di masa reformasi. Kita melihat bagaimana Martin Luther melihat Tetzel gila luar biasa, sehingga akhirnya membuat orang yang miskin nggak bisa menyelamatkan orang lain, tetapi justru orang kaya bisa menyelamatkan siapa saja. Tapi saudara, ajaran Tetzel sesat luar biasa. Dan singkat ceritanya, apa yang dilakukan oleh Tetzel itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Itulah kenapa reformasi harus ada. Itulah kenapa kemarahan Luther harus ada. Dan kita percaya kemarahan Yesus juga harus ada di bait suci. Karena kita melihat bait suci sudah menjadi sarang penyamun yang tidak beres. Jadi kita melihat kemarahan itu sesuatu yang ada solusi, saudara. Ada solusinya. Tapi kita juga melihat di dalam kitab suci, saudara, kita bukan mengatakan bahwa kemarahan itu adalah sesuatu yang bersifat kudus, yang pasti positif, yang pasti beres.
Nah, kita melihat fakta, yes, kemarahan itu kemarahan yang Tuhan izinkan. Karena memang nggak kurang ajarnya orang berdosa dan sebagainya. Tapi kita juga melihat bilangan 20, Saudara. Nanti Saudara bisa buka aja di rumah untuk kita bisa spend more time ya untuk kita bahas. Di bilangan 20 kita melihat ada sebuah kemarahan yang akhirnya membuat Musa dihukum, Saudara. Sebenarnya kemarahan dari Musa itu kemarahan yang secara motivasi baik, gitu apa? Dia itu kesel sama orang Israel. Ya kesel sama orang Israel. Kenapa sih lu bersungut-sungut terus? Minta apa mana dikasih. Minta mana minta daging dikasih. Minta air dikasih. Nah, Saudara, satu kali di bilangan 20 mencatat yaitu apa? Tuhan memberikan perintah untuk apa? Perintahkan kepada batu ini untuk keluar air. Tetapi yang terjadi yaitu apa? Karena emosi, karena kemarahan dari Musa, karena apa yang menjadi sebuah hal yang kegi, istilahnya ya. Keginya seorang Musa, karena melihat bangsa Israel itu bersungut-sungutnya luar biasa. Dan hanya satu kali kesalahan dari Musa, yaitu seharusnya perintahkan batu itu untuk keluar air, tapi akhirnya dia pukul dengan full of emotional, dia memukulnya. Dan waktu dia memukul itu batu, yang terjadi apa? Yaitu air muncul, Saudara. Tapi Tuhan berkata, gua nggak suruh lu pukul. Gua cuma suruh kamu untuk memerintahkan batu itu. Salahnya cuma tipis, Saudara. Cuma perintahkan tapi dia melakukan pukul. Tapi bagi Tuhan, kamu sudah melanggar apa yang kuperintahkan. Dan Saudara lihat, karena Tuhan melihat hambanya tak taat sama Tuhan Allah, maka tragis yang terjadi itu apa? Musa sebagai pemimpin dari 2 juta orang Israel tidak diizinkan masuk Kanaan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Seorang pemimpin bangsa Israel membawa bangsa Israel kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi sampai di tanah perjanjian, dia tidak bisa masuk. Dia hanya melihat dari jauh bagaimana 2 juta orang masuk tanah Kanaan. Sedihnya luar biasa, Saudara. Saya pernah mengkhotbahkan ini, dan salah satu yang menjadi sebuah pergumulan saya yaitu saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang hamba Tuhan, dan dari seluruh jemaat dari Taiwan, China, Hong Kong yang saya layani, ratusan jemaat yang di berbagai macam tempat kalau disatukan kurang lebih 280-300 orang. Dan waktu melihat orang-orang ini sudah dilayani bersama-sama, pertanyaannya, saya kenapa sih pergi ke sana? Kenapa sih harus mampir ke kota kecil? Kenapa harus mampir ke kota besar? Saudara, karena kita percaya bahwa Injil adalah dibutuhkan oleh semua kalangan. Tetapi saudara, saya langsung shock waktu Musa hanya melakukan satu kesalahan. Maka apa? Satu kesalahan, maka dia tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Padahal yang bikin keki jemaatnya, yang bikin keki adalah bangsa Israel. Waktu saya menggumulkan ini, saya merasa bahwa Musa adalah seorang yang mungkin waktu itu dia bercampur aduk, saudara. Saya cuma salah satu saja, yaitu perintahkan tapi saya pukul. Biasanya kalau kita salah, kita ngomong apa? Sorry. Dan sorry-nya langsung accepted. Tapi Tuhan, waktu melihat Musa, sorry-nya pun nggak diterima sama Tuhan. Saya kadang-kadang waktu mendengar kalimat itu, saya merasa kalau saya di posisi Musa, saya stres pasti. Kalau saya membayangkan diri seperti Musa, saya pasti bisa gila. Kenapa? Saya diutus untuk sesuatu yang baik. Saya melakukan dengan baik. Cuma satu kesalahan saja, maka aku dihukum oleh Tuhan. Saudara,
Maka ini kadang-kadang bisa menjadi sebuah ketidakadilan. Banyak orang melakukan, istilahnya kayak penjahat di sebelah Yesus. Jelas-jelas berandal itu, jelas-jelas adalah brengsek orangnya. Tapi justru mengatakan, Tuhan kalau kamu masuk surga, ingatlah akan aku. Lalu Tuhan langsung bilang, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kok lancar sekali. Sedangkan Musa sudah ikuti, cuma salah satu, nggak boleh masuk Kanaan. Saudara, ada orang yang membandingkan seperti itu. Tapi saya mengatakan lain. Kenapa? Karena meskipun Musa nggak diizinkan masuk Kanaan, apakah berarti Musa nggak diizinkan masuk surga? Saudara, Musa memang nggak diizinkan masuk tanah Kanaan. Tapi Musa tetap diberikan akan satu tempat, yaitu apa? Musa masuk surga. Maka saudara, kita perlu untuk sama-sama untuk menyelami kemarahan, tema kemarahan ini dengan benar. Kenapa? Karena kemarahan adalah sesuatu yang Alkitab ajarkan, sesuatu yang harus dilakukan di saat ada yang nggak beres. Seperti Yesus melihat di bait suci, seperti bangsa Israel yang menyembah Baal, melakukan dosa bersungut-sungut. Tapi bukan berarti Tuhan menghalalkan segala kemarahan. Kenapa? Karena Tuhan pun meminta kemarahan itu adalah suatu kemarahan yang bukan liar dari manusia, tapi kemarahan yang dipimpin oleh Tuhan. Berarti kemarahan kudus itu sungguh-sungguh ada. Kemarahan yang dipimpin oleh Tuhan itu ada. Kemarahan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hadir dalam hidup kita pun itu sesuatu yang relevan. Jadi saudara, kita perlu untuk melihat kitab suci jelas-jelas menentang Greek filosofi punya pemikiran. Jadi jelas sekali bahwa bagi Alkitab, khususnya dari firman Tuhan, bahwa kemarahan kudus itu adalah sesuatu yang eksis, dan kemarahan yang kudus itu memimpin orang-orang kudusnya, tapi kemarahan yang tidak beres, Tuhan tidak segan-segan menghentikan jalannya. Bukan berarti nggak masuk surga, tapi bisa masuk surga, bisa nggak masuk surga, tapi kemarahan justru Tuhan juga mendidik Musa untuk apa? Untuk control yourself. Sadari kemarahanmu. Dan akhirnya kita melihat Musa waktu nggak diizinkan masuk, tapi di situ Musa mereview ulang, dan akhirnya kita melihat Musa sampai mati. Dan akhirnya kita melihat tidak ada seorang pun yang menemukan kuburan Musa di mana. Ada yang mengatakan malaikat mengambilnya, merebutnya dari iblis. Karena iblis juga ingin tubuhnya dari Musa itu dirampas supaya apa? Dijadikan patung, dijadikan idola, dijadikan akan Tuhan bagi orang Yahudi. Tapi justru kita melihat ada catatan yang menyatakan bahwa malaikat merebutnya dari iblis supaya apa? Supaya Musa nggak dijadikan idola, nggak dijadikan Tuhan, dan dijadikan dewa, dan dijadikan patung. Nah, saudara, itu menunjukkan betapa Musa pun manusia biasa yang bisa jatuh di dalam kemarahan yang ekstrim, kemarahan yang tidak beres. Maka terakhir, saudara, yang perlu kita sama-sama perlu tanya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen overcome dari kemarahan itu. Gimana kita menangani kemarahan itu? Bagaimana kita bebas dari kemarahan yang tidak beres? Maka kita perlu belajar dari kitab suci. Bagaimana kita perlu untuk memahaminya. Maka saudara, saya di layar sudah terpampang beberapa ayat. Ya. Pertama yaitu kita perlu untuk mengingat siapa diri kita. Diri kita ini adalah imago Dei. Kejadian pasal 1. Kita melihat bagaimana baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara, manusia adalah imago Dei. Manusia adalah dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya bacakan saudara,
Ayat ini sudah sering sekali kita baca, tapi nggak apa-apa, kita terus tetap baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka, image saudara dan saya adalah image of God. Maka, karena kita adalah ciptanya Tuhan, maka kemarahan yang seharusnya ada pada diri kita adalah kemarahan sebagai apa? Kemarahan sebagai image of God. Nah, problemnya adalah seringkali kita marah bukan image of God. Tapi justru kemarahan seharusnya adalah apa? Kemarahan seharusnya adalah kemarahan yang sesuai dengan apa yang dinilai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mesti cross-check, saudara. Kita mesti cross-check hari ini, saya marah karena saya marah sebagai image of God, atau justru saya marah karena saya marah sebagai image of satanic, atau image self. Nah, kita perlu tanya, saudara. Maka, kalau kita dicipta oleh Tuhan, dan kita ciptanya Tuhan, maka kita seharusnya tahu pencipta kita adalah pemilik image of God, dan kita adalah dicipta menurut image of God, maka seharusnya lah saya sesuai image of God, melakukan segala sesuatu. Jadi marah secara tidak benar tidak mencerminkan image of God. Nah, pertanyaannya, are you the man of God's image? Apakah engkau adalah manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan? Maka kalau engkau adalah manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kau sudah marah sesuai image of God? Itu yang pertama, saudara. Dalam Kejadian pasal 1:26 memaparkan hal ini. Kedua, saudara, saya mengajak saudara untuk bisa buka Alkitab dan baca secara silih berganti. Coba saya minta saudara untuk rekan-rekan yang ada di sana bisa saya tunjuk untuk membacakan ya. Saya pertama minta Sarah Emery Beijing bisa bacakan Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus 5 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, saudara. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Sekali lagi, saudara. Mabuk oleh anggur. Berarti mabuk itu berarti apa? Berlebihan. Anggur adalah tradisi. Di dalam orang Yahudi, anggur adalah konsumsi mereka. Dan kita melihat usaha mereka juga berhubungan dengan perkebunan anggur. Dan kita juga melihat budaya yang lain seperti yang ada di Romawi, ya kita melihat juga mereka juga punya budaya minum anggur. Jadi sebenarnya kita melihat anggur itu baik, tetapi mabuk oleh anggur itu yang nggak boleh. Mabuk oleh anggur kenapa? Menimbulkan hawa nafsu. Kalau kita melihat pemikiran dari Plutarch justru mengatakan bahwa bukan Plutarch, siapa namanya? Seneca mengatakan jangan minum anggur secara totally. Karena itu ada tingkat kepanasan suhu tubuh bisa meningkatkan amarah. Dan ini sudah kita melihat di dalam bagian ini, Paulus pun mengatakan bahwa janganlah mabuk oleh anggur. Jadi janganlah engkau over drink, ya, over drink anggur. Kenapa? Karena bisa menimbulkan hawa nafsu. Jadi bisa merusak, saudara. Dan ini menjadi satu hal bagaimana di dalam hidup anggur bisa ada, bisa nggak ada di dalam hidup. Tapi yang harus ada adalah kamu harus penuh dengan roh. Maka full of spirit di situ. Nah, saudara, kalau kita lihat temanya di sini adalah pasal 5 adalah bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang.
Maka hidup dari anak terang itu nggak bisa hidup di dalam apa yang namanya dua standar. Ya, jadi kita melihat anak terang ya nggak boleh jadi anak gelap, saudara. Jadi kalau kita menjadi pemarah, tapi pemarahnya adalah pemarah yang tidak mencerminkan image of God, saudara berarti adalah seorang yang marah bukan dari image of God, berarti dari image of darkness. Bukan image of light, tapi dari image of dark. Dan karena image of dark, saudara tidak bisa mewakili Tuhan, atau saudara tidak bisa diterima sebagai anak terang, kecuali saudara hidup di dalam roh. Nah, saudara, hidup di dalam roh tidak bisa terjadi kalau saudara tidak meninggalkan dosa, meninggalkan kegelapan, dan hanya mengikuti terang. Itulah kenapa pertobatan dan menghidupi buah roh dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang perlu menjadi sebuah disiplin rohani. Saudara perlu menghidupi pertobatan saudara mengikuti terang, tidak menoleh ke belakang dan melihat kegelapan, tapi melihat kepada terang, menghidupi buah roh yang benar, dan berada di dalam sebuah kepenuhan roh yang benar. Kepenuhan roh di situ bukan seperti orang karismatik yaitu glosolalia, tapi kepenuhan roh itu adalah kepenuhan hikmat, kepenuhan bijaksana, kepenuhan untuk bagaimana saudara bisa melihat segala sesuatu. Saudara bukan diperbudak oleh dosa, saudara yang mengontrol semuanya. Jadi mengontrol anggur supaya saudara tidak mabuk. Mengontrol tubuh, saudara tidak penuh hawa nafsu. Mengontrol semua adalah karena berasal dari satu hidup terang. Hidup terang seharusnya membuat kita bertobat dan tidak kembali kepada kegelapan, dan hidup terang membawa kita penuh di dalam roh. Itu kedua. Ketiga, saya minta kita membuka Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Saya minta Nelson ya bisa bacakan Amsal 22 ayat 24 dan 25. Amsal 22, 24 sampai 25. Ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, saudara. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita belajar untuk make a distance, ya. Bagaimana kita belajar untuk bukan bergaul dengan sembarangan orang. Bukan berarti kita tidak boleh berteman sama semua orang. Kita berteman pada semua orang, tapi bergaul di situ maksudnya adalah lebih secara dekat, saudara. Kita melihat 24-25 dikatakan bahwa jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Ada apa dengan orang yang lekas gusar? Orang yang suka nggak khawatir-khawatir gitu ya. Seringkali kita oke-oke aja tuh sama orang-orang yang suka khawatir, saudara. Tapi pertanyaan kenapa justru jangan berteman dengan orang yang lekas gusar? Konteksnya kegusaran itu dibicara tentang apa, saudara? Seringkali kegusaran muncul, kekhawatiran muncul adalah karena kurang percaya sama Tuhan. Jadi merasa misalnya, oh hidup itu kok susah sih, dan kita nggak percaya Tuhan yang bisa solve the problem. Kita sering bilang, gua kok dilahirkan kayak begini sih, sehingga akhirnya kita seakan-akan mengklaim Tuhan, lu tuh nggak adil. Aku kok kamu ciptain kayak begini. Saudara, saya punya jemaat yang mengatakan Tuhan, saya marah sama Tuhan. Lalu saya mau sharing sama Ko Daniel. Kenapa? Saya marah. Kenapa saya dilahirkan buruk muka, buruk rupa? Kenapa saya nggak seganteng kakak saya? Kenapa saya tidak seganteng akan adik saya? Kenapa sama-sama dilahirkan dari satu rahim, yaitu ibu saya? Tapi kenapa muka saya paling jelek? Kenapa kakak saya ganteng, adik saya ganteng? Oh, saudara, saya disuruh jawab. Bagaimana menjawab itu? Saya bilang bahwa apa? Loh, kamu dilahirkan dari satu keluarga, muka beda-beda. Tahukah kamu bahwa pada saat kamu dicipta beda-beda, itu standar yang Tuhan berikan kepada kamu itu sama. Itu apa? Image of God. Iya, tapi kan aku malu. Kenapa malu? Ya aku malu, adikku lebih ganteng, kakakku lebih ganteng, aku jelek kayak begini.
Yang mengatakan jelek, siapa yang mengatakan baik, standarnya apa? Ya, standarnya dari omongan orang. Loh, emangnya omongan orang itu standar paling benar. Seringkali kita menjadikan omongan orang jadi standar yang paling tinggi, paling bernilai, sehingga kita lupa ada standar yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Orang yang gusar, orang yang khawatir, kadang-kadang adalah orang yang tidak butuh solusi. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan dosa pada dirinya sendiri. Padahal dia sudah tahu jawaban Tuhan itu baik, dia sudah tahu God is good all the time. Mereka juga tahu God is great. Tapi justru yang dilakukan adalah apa? Mereka mempertanyakan Tuhan, mereka menghina Tuhan, mereka mengkecilkan Tuhan. Sehingga saudara, di dalam Amsal justru, kalau kamu mau jadi orang yang penuh hikmat bijaksana, jangan buang waktu sama orang yang suka hidupnya khawatir. Saudara, kalau kita lihat Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa apa? Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu lakukan. Kenapa? Tuhan menjaga. Burung pipit aja Tuhan jaga. Jadi menggambarkan yaitu apa? Jangan gusar. Jangan engkau sampai menjadi orang yang kurang berhikmat. Lalu kedua adalah jangan bergaul dengan seorang pemarah, saudara. Nah, pertanyaan, ada apa dengan pemarah, saudara? Pemarah adalah orang-orang yang mengklaim bahwa apa? Bahwa dia paling berhak untuk melihat segala sesuatu itu berarti atau tidak by his judgment. Padahal kita melihat judgment yang paling tinggi itu adalah Tuhan Yesus. Kita melihat judgment yang paling tinggi adalah Allah Bapa. Judgment yang tertinggi adalah pimpinan Roh Kudus. Tapi justru kita menjadi orang-orang yang menjadi pemarah. Kenapa? Karena kita justru adalah orang-orang yang menjadikan diri kita sebagai Tuhan dan menjadikan diri sebagai standar. Sehingga pergaulan yang seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai patokan. Jadi jangan tiru yang nggak baik. Jangan tiru apa yang nggak benar. Tapi kita perlu penuh hikmat bijaksana. Bergaul bisa dengan siapa saja. Berteman boleh dengan siapa saja. Tapi jangan bergaul khususnya di dalam apa yang buruk. Oke. Dan Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Saya minta tolong untuk Rita ya. Apakah memungkinkan Rita buka Efesus pasal 4? Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 ya kok. Ya. Menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, kalau kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Nah, jadi seperti menunjukkan bahwa marah itu boleh, tapi marah yang sejalan dengan image of God. Kalau kita marah tapi tidak mencerminkan image of God, itu adalah dosa. Jadi kemarahan yang dosa adalah kemarahan yang tidak mencerminkan image of God. Dan kalaupun itu terjadi, kita melihat, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Istilahnya apa? Jangan kamu undur kemarahan tersebut. Dan juga jangan beri kesempatan kepada iblis. Untuk apa? Untuk merusak setiap kemarahan itu lebih lagi. Jadi, kemarahan itu boleh, saudara. Dan bersifat sementara tentunya. Tapi lakukan kemarahan itu dengan benar. Jadi marah boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya, sesuai image of God nggak? Nah, mungkin kita bilang, aduh, marah ya marahlah. Nggak usah dikaitkan dengan image of God. Maka saudara, kita nggak bisa seperti itu. Jadi sebelum marah, saudara harus punya standar, kontrol kemarahan itu dulu. Kalau memang kemarahan itu perluan, marahlah. Tapi kalau tidak perlu, jangan engkau marah. Maka sebuah refleksi, saudara. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini baik untuk kita bisa ya menanyakan kepada diri kita. Yaitu apa? Kalau saudara marah, coba tanya. Pertama adalah,
Mengapa saya marah? Alasan saya marah apa? Alasan saya benar nggak marah? Kalau saya cuma tersinggung, emangnya worth it ya marah karena tersinggung? Tapi kalau marah karena memang ada ketidakadilan yang terjadi, ada korupsi yang terjadi, ada hubungan yang nggak benar terjadi, masa saya nggak marah? Apakah marah sesuatu yang bisa positif? Yes. Bisa negatif? Yes. Kalau gitu, apakah saya benar-benar marah di atas alasan yang benar? Itu pertanyaan pertama yang perlu saudara tanya sebelum saudara marah. Sekali lagi, saudara, marah boleh nggak? Boleh. Tapi mengapa kamu marah? Alasannya apa? Saudara harus tanya itu dulu. Kedua, yaitu kepada siapa aku marah? Waktu saya marah, apakah saya tepat sasaran marah? Atau saya justru keluar batas marah? Saudara, kita melihat banyak yang terjadi, kemarahan itu over dan seringkali kelewat batas. Contoh, saudara, di dalam tradisi Yahudi, suami bisa menceraikan istri hanya karena kamu masak masakan yang kurang garam. Konyol luar biasa. Jadi misalnya misalnya kaum Hawa di sini ya, misalnya Monica masak sop merah. Waktu kamu masak sop merah kurang asin. Dan waktu karena kurang asin, mungkin lalu suaminya Monica mengatakan apa? Ini kurang asin. Kamu itu nggak pakai hati bikinnya. Bikinnya apa? Buat talak kamu atau saya ceraikan kamu. Itu kalau menurut tradisi Yahudi, it is possible. Jadi, saudara marah hanya karena kurang garam, pertikaian terjadi karena kurang asin. Pertanyaannya, worth it or not? Tepat sasaran atau justru melampaui batas, saudara? Nah, ini perlu menjadi satu hal yang kita juga pikir. Kalau saya marah tapi nggak worth it, sudah sampai stroke, tapi nggak worth it kemarahan itu. Wah, saudara, itu sesuatu yang nggak berguna. Ketiga, pertanyaan yang perlu kita tanya adalah, kadar marah saya wajar atau tidak? Atau berlebihan? Jadi kalau saudara marah, kalau saudara marahnya itu sangat memicu evil, memicu kejahatan, memicu hal yang nggak beres, saudara, pertanyaannya adalah, apakah itu adalah sesuatu yang berguna? Kadang marah dengan sangat tinggi, high tone, dan sebagainya, kadang-kadang nggak diperlukan. Kadang-kadang hanya dengan sebuah teguran yang simple, itu bisa menyatakan kemarahan dengan benar. Nggak harus dengan high tone, nggak harus dengan bentak-bentak, maka itu adalah sebuah kadar yang paling beres dalam kemarahan. Tapi bukan berarti nggak boleh bentak-bentak juga. Kenapa? Karena kadang-kadang high tone juga membantu kita untuk melihat betapa seriusnya problem yang kita bicarakan atau dosa yang kau lakukan. Dan itu adalah sesuatu yang berguna juga. Nah, pertanyaan adalah, kadar marah saya wajar nggak? Berlebihan nggak? Atau sesuai dengan konteksnya? Masa dengan dosa kita cuma ketawa-ketawa, bilang apa? Lu ngaco, lu dosa, lu. Karena kalau cuma begitu doang biasa, sudah. Tapi kadang perlu dosa ditekankan. Tahu nggak itu adalah dosa? Bertobat tidak kamu? Nah, sudah, kadang itu adalah sense yang berbeda sekali. Maka perlu kita punya hikmat untuk mengatur apakah marah dalam kadar yang benar atau dalam kadar yang sudah kelewat batas. Dan pertanyaan perlu kita tanya juga adalah, apakah dengan marah saya menyelesaikan masalah? Seringkali kemarahan itu cuma sebuah ekspresi saja. Seringkali kemarahan adalah sebuah ekspresi yang menyatakan bahwa apa? Ekspresi yang menyatakan bahwa iya, saya mau kamu tahu kalau saya marah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu cuma marah cuma pengen orang tahu atau orang lihat, bukankah itu hanya sebuah sensasi? Itu bukan solusi, itu cuma sensasi.
Kalau cuma sensasi, berarti kemarahan adalah sebuah sandiwara. Maka itulah kenapa, saudara, kita akan tutup dengan satu konklusi, yaitu apa? Marah perlu alasan yang benar. Marah harus kepada orang yang tepat. Kadar marah juga harus dikendalikan secara akurat, nggak boleh sembarangan. Maka perlu hikmat, perlu bijaksana, dan kita perlu roh Tuhan, roh kudus memimpin kita. Sehingga waktu kita marah, kita tahu kemarahan yang sesuai imago Dei atau kemarahan yang tidak sesuai imago Dei. Kemarahan sesuai imago Dei, Tuhan pasti pakai kemarahan itu. Tapi kalau tidak sesuai imago Dei, kemarahan itu pasti ada kemarahan yang merusak iman kamu. Maka saudara, mari kita jangan sembarangan marah, saudara. Marahlah yang benar. Kalau tidak perlu marah, tidak perlu marah. Tapi kalau perlu marah, marahlah dengan benar. Dan kiranya Tuhan memimpin kita semua, supaya kita jangan seperti omongan orang, mungkin kita seperti Seneca atau seperti Prostat mengatakan bahwa kita bisa atur semuanya. No, marah harus kembali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memimpin. Saudara sekalian bisa punya kemarahan yang suci, kemarahan yang sesuai imago Dei, dan kemarahan yang menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama menutup dengan kita mengambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan adalah Allah yang senantiasa memberikan bagi kami masing-masing akan satu kesempatan bagaimana kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami yang seringkali berada di dalam jalur yang salah. Tolonglah kami yang seringkali kami terlewat batas di dalam kemarahan kami. Sehingga kami tidak punya akan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami justru berada di dalam posisi yang sangat merusak hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat memiliki sebuah hikmat yang sungguh-sungguh. Tolonglah kami supaya kami jangan dibiarkan dipakai iblis untuk melakukan apa yang tidak benar. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Saya minta satu rekan kita untuk berdoa. Saya minta untuk Saudari Monica untuk bisa berdoa untuk kita. Monica Beijing bisa berdoa untuk kita. Apakah Monica ada di situ? Ada, Bu. Ya, silakan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami terus Kau perbolehkan untuk dapat kesempatan diingatkan, mendapatkan firman dari Engkau, ya Bapa. Engkau sekali lagi mengingatkan kami untuk bisa mengontrol diri, ya Tuhan, untuk bisa menjadi image dari Engkau, mempelajari teladan Yesus, bahwa kami juga boleh marah, tapi kami harus bisa mengingat ya Bapak, kami harus bisa mengontrol diri bahwa kemarahan juga yang Kau ajarkan adalah kemarahan yang kudus, kemarahan yang berkaitan dengan kemuliaan kerajaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, yang selalu berbuat dosa tanpa kami sadari. Ampuni kami Tuhan, dan biar Engkau terus mau membiarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu, kami juga memohon berkat untuk pelayan-Mu, Pendeta Daniel, supaya Engkau terus mau pakai, berikan kesehatan, dan juga semua kami yang mendengarkan firman hari ini, biar Engkau yang terus berkati, sehingga kami dalam perjalanan kami boleh terus Kau pakai dan menjadi berkat bagi yang lain juga. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.